Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Anda Putri. Hari ini saya akan menyampaikan materi UAS untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Kita langsung masuk ke pembahasan soal tahun lalu. Nomor 1, soalnya itu ada perusahaan PT Kamal Nafis mempunyai laba per hari sebagai berikut. Labanya itu adalah labanya 2.500 ditambah 10 Ki minus Ki kuadrat. Berapa tingkat produksi dan laba perusahaan tersebut per harinya? Langsung kita jawab ya. Di sini kita memakai metode turunan di mana T DTC per DQ. Kenapa DQ? Karena kita akan menurunkan persamaan Ki ini. Nah, karena ini tidak ada Ki, menjadi 0. Lalu ini karena Ki-nya 1, menjadi 10. Dan karena ini pangkat 2, pangkat 2-nya pindah ke bawah menjadi 2 Ki. Kalau misalnya sistem turunan itu berarti pangkat yang ada di atas ini menjadi berkurang. Kebalikannya dengan integral berarti pangkat yang di atas itu menjadi bertambah. Lalu selanjutnya kita pindah ruaskan 2 Ki ini ke sebelah kiri dan angka 10 ini tetap di sebelah kanan. Menjadi 2 Ki sama dengan 10. Karena ini positif, lalu Ki-nya 10 dibagi 2 menjadi 5 unit. Lalu selanjutnya kita masukkan Ki sama dengan 5 unit ini ke dalam persamaan laba, di mana 2.500 ditambah 10 dikali 5 minus 5 pangkat 2. 2.500 ditambah 50 dikurang 25. Hasilnya adalah 2.525 dolar per hari. Jadi tingkat produksi adalah 5 unit dan laba perusahaan tersebut merupakan 2.525 dolar per hari. Selanjutnya kita masuk ke soal 1B dengan tema fungsi terkendala. Soalnya, di tengah persaingan mobil yang sangat ketat, Toyota dan Daihatsu dalam memproduksi mobil gabungan yaitu Avanza dan Xenia mengadakan efisiensi biaya, sehingga total biaya yang dikeluarkan perharinya sebagai berikut. TC sama dengan 6A kuadrat min AX plus 10X kuadrat ditambah 100 dolar. Di mana A adalah produksi Avanza dan X adalah produksi mobil Xenia. Tetapi untuk memproduksi kedua merek mobil tersebut masih ada keterbatasan mesin produksi, sehingga Toyota dan Daihatsu hanya mampu memproduksi 34 per hari. Di mana, nah kalau misalnya ada kata-kata Toyota dan Daihatsu hanya mampu memproduksi 34 per hari, berarti kita caranya adalah seperti ini. A tambah X sama dengan 34, karena 34 per hari itu merupakan gabungan mobil Avanza dan Xenia. Lalu selanjutnya yang ditanyakan pertama adalah berapa tingkat produksi mobil Avanza. Nah, kalau misalnya ditanya mobil Avanza berarti yang dicari itu A. Kita bikin dulu persamaan X untuk mencari A. Lihat di sini, ini A plus X sama dengan 34. Yang A ini dipindah luaskan ke sebelah kanan menjadi persamaan X. Seperti X sama dengan 34 min A. Ini menjadi persamaan X. Lalu persamaan ini kita masukkan ke persamaan TC yang ada di atas ini. Jadi 6A kuadrat ditambah A dikali 34 minus A dari persamaan X ditambah 10 dikali 34 minus A kuadrat ditambah 100. Lalu selanjutnya kita hitung. Minus 34A dari sini ditambah A kuadrat ditambah 10. Kalau misalnya ada persamaan dalam kurung seperti ini dan dikuadratkan, hitung dulu yang dalam kurungnya ya. Jadi 1156 ditambah A kuadrat ditambah 100. Masih kita hitung 6A kuadrat minus 34 ditambah A kuadrat ditambah 11.560, karena ini dikalikan 10 ya yang dalam kurung sini,
680A ditambah 10A kuadrat. Lalu kita hitung sesuai huruf-hurufnya. Seperti ini A kuadrat dengan A kuadrat lagi, yang huruf A dengan A lagi, dan yang tidak ada huruf seperti itu. Lalu selanjutnya menjadi 17A kuadrat minus 712A ditambah 11 660. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan V. Lalu dari sini kita turunkan lagi seperti sebelumnya menjadi dV terhadap dA, karena kita akan menurunkan persamaan A. Nah, ini karena seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau turunan itu berarti pangkatnya menjadi berkurang. Pangkat itu turun ke bawah dan dikalikan dengan angka yang ada di depannya. Berarti 17 dikali 2 menjadi 34A. Karena ini A-nya hanya 1, berarti A-nya menjadi hilang. Jadi 714 ditambah 0, karena ini tidak mempunyai huruf A. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita pindahkan yang huruf A ini ke sebelah kiri, ke sebelah ruas kiri, dan 714 ini tetap di sebelah kanan, menjadi minus 34A sama dengan minus 714. Kenapa minus? Karena 34 ini sebelumnya mempunyai nilai positif, berubah ke sebelah kiri menjadi mempunyai nilai negatif. Lalu kita bagi minus 714 dibagi minus 34 sama dengan 21 unit. Ini merupakan tingkat produksi dari mobil Avanza. Pertanyaan kedua yang ditanyakan adalah tingkat produksi mobil Xenia. Nah, sebelumnya kita udah hitung dan kita mendapatkan tingkat produksi Avanza itu 21 unit. Kita bisa mendapatkan tingkat produksi X itu dari persamaan sebelumnya, yaitu X sama dengan 34 min A. Nah, X sama dengan 34, A-nya berapa? 21, berarti 34 dikurangi 21 menjadi X sama dengan 13 unit. Yang dimana berarti tingkat produksi mobil Xenia itu merupakan 13 unit. Pertanyaan yang ketiga adalah berapa biaya produksi dari kedua mobil tersebut. Nah, karena tadi kita sudah menemukan A-nya 21 unit dan X-nya 13 unit, kita langsung masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan total cost. Langsung saja. 6 dikali 21 di pangkat 2 dikurangi 21 dikali 13 ditambah 10 dikali 13 kuadrat ditambah 100. Kita langsung masuk 2646 dikurangi 273 ditambah 1690 ditambah 100, dan hasilnya adalah 4.163 dolar per hari. Kita masuk ke soal 1C yang selanjutnya dengan tema fungsi majemuk. Soalnya, PT AHEM mempunyai 2 sepeda motor matic sehingga diperoleh laba perharinya sebagai berikut. Labanya itu TC atau P-nya itu 100B min 5B kuadrat ditambah 76V min 3V kuadrat min 2BV plus 1000 dalam jutaan, di mana B adalah produk sepeda motor merek Beat, B sama dengan Beat, dan V merupakan produk sepeda motor matic Vario, di mana V adalah sama dengan Vario. Nah, yang ditanya itu berapakah tingkat produksi sepeda motor matic Beat, berapakah tingkat produksi sepeda motor Vario, dan berapakah laba yang dicapai. Kita akan jawab dulu yang pertama. Ini sama-sama memakai sistem turunan, tapi turunan itu 2 kali. Jadi ada turunan untuk motor B, untuk DB, dan turunan untuk motor V, untuk DV. Langsung kita jawab. Ini memakai sistem turunan, tetapi turunannya 2 kali, yaitu turunan dari persamaan B dan dari persamaan V. Yang pertama, kita turunkan persamaan B-nya dulu, DTC per DB. Nah, kita turunkan yang ada huruf B-nya saja. Jadi kalau misalnya yang ada huruf V ini menjadi 0 karena sama dengan 1000 ini tidak ada huruf B-nya. Yang berarti di sini menjadi 100 minus ini pangkat 2 turun ke bawah dikalikan 5 menjadi 10B. Pangkatnya berkurang 1. Ini 0 karena tidak ada B-nya. Dikurangi 0 lagi. Nah, karena ini ada B sama B dan V, berarti ini bisa diturunkan.
menjadi 2 V. B-nya hilang karena pangkatnya hanya 1. Lalu selanjutnya sama dengan 0. Kita susun menjadi 100 minus 10B minus 2V. Lalu yang selanjutnya untuk turunan persamaan V ada DTC per DV. Sebaliknya, kalau misalnya tadi kita hilangkan yang B, sekarang kita hilangkan yang V. Karena ini tidak ada huruf V, menjadi sama dengan 0. 100B menjadi 0, minus 5B menjadi 0, dan ini menjadi 76 karena V-nya hanya ada 1, turun menjadi hilang. Lalu selanjutnya ini 3V kuadrat, kuadrat 2-nya turun ke bawah dikalikan 3 menjadi 6V. Pangkat V-nya berkurang 1 dan ini menjadi min 2B. Karena V-nya hilang dan B-nya tetap, dan ini menjadi 0. Kita susun menjadi 76 minus 6V minus 2B. Nah, dari dua hasil turunan ini, kita harus mengetahui nilai B dan V-nya masing-masing. Pertama, kita akan mengetahui nilai B dengan mengurangi V. Caranya adalah mengalihkan dua persamaan ini dengan beberapa angka. Nah, agar sama, yang atas dikalikan 3 agar hasilnya 6 dan yang bawah dikalikan 1. Jadi dikali 3 dikali 1. Kita kalikan semuanya, jadi minus 30B minus 6V ditambah 300. Dan ini tetap karena dikali 1, minus 2B minus 6V plus 76. Agar hilang, karena ini minus, agar hilang kita minus juga. Karena kalau misalnya dijabarkan minus 6V dikurangi minus 6V menjadi 6V ditambah 6V sama dengan hasilnya adalah 0. Nah, dimana ini bisa dicoret, berarti ini 0 hasilnya. Dan ini menjadi minus 28B ditambah 224. Sebelumnya kita hapus dulu. Lalu ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus 28B sama dengan minus 224. Karena sebelumnya ini positif, pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Tadinya kan ini sama dengan 0, lalu ini pindah ke sebelah kanan. Lalu kita cari B-nya, minus 224 dibagi minus 28, hasilnya positif menjadi 8 unit. Berarti untuk produksi motor Beat sebanyak 8 unit tingkat produksinya. Dari dua persamaan turunan yang tadi kita udah hitung, kita masukkan angka B sama dengan 8 unit ini ke dalam salah satu persamaan turunan. Kita masukkan ke dalam yang ini, min 2B min 6V ditambah 76. B-nya udah ketemu 8, jadi tinggal dimasukin aja. Min 2 dikali 8 minus 6V ditambah 76. Nah, persamaan ini adalah sama dengan 0. Jadi ini minus 16 minus 6V ditambah 76 sama dengan 0. Ini bisa pindah ruas ke sebelah sini semuanya. Minus 6V di sebelah kiri dan angka yang tidak ada V-nya bisa ke sebelah kanan, jadi minus 76 ditambah 16. Lalu kita hitung, min 6V sama dengan minus 60, V sama dengan minus 60 dibagi min 6 sama dengan 10 unit. Jadi tingkat produksi untuk V adalah 10 unit. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu biaya produksi dari dua produk tersebut. Kita udah tahu B sama dengan 8 unit dan V sama dengan 10 unit. Bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaan total cost yang ada di atas. Kita langsung masukin. TC sama dengan 100 dikali 8 dikurangi 5 dikali 8 pangkat 2 ditambah 76 dikali 10 minus 3 dikali 10 pangkat 2 minus 2 dikali 8 dikali 10 ditambah 1000. Bisa langsung kita hitung ya. Yang ini menjadi 800 dikurangi 320 ditambah 760 minus 300 minus 160 ditambah 1000. Jadi hasilnya adalah 1780. Kita masuk ke soal 1D dengan tema dua variabel sama-sama positifnya. Soalnya adalah Acer menjual produk komputer terbaru dengan harga P sama dengan 1000 min 2 Ki per unit. Sedangkan biaya rata-ratanya adalah TC sama dengan Ki pangkat 3 minus 59 Ki pangkat 2 ditambah 1315 Ki ditambah 200 yang ini adalah dalam dolar.
Lalu yang ditanyakan adalah berapa tingkat produksi komputer Acer, dan kedua berapa harga produk tersebut dalam jutaan, dan berapa laba yang dicapai oleh Acer tersebut dalam dolar. Kita masuk ke pertanyaan pertama, tingkat produksi komputer Acer. Untuk mencari tingkat produksi ini adalah rumusnya itu adalah Pi sama dengan TR min TC. Pertama kita cari dulu TR-nya. Rumus TR itu adalah P dikali Q. P-nya berapa? Ada di atas 1000 min 2Q. Sama dengan 1000 min 2Q kita masukkan dikalikan Q. Berarti sama dengan 1000 Q minus 2Q kuadrat. Ini adalah TR. Lalu TC-nya ada di atas. Nah, langsung kita hitung aja untuk rumus Pi-nya. TR min TC berarti 1000 Q minus 2Q kuadrat dikurangi TC masukkan Q pangkat 3 minus 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 200. Lalu selanjutnya kita hitung langsung. Ini karena minusnya di luar kurung, jadi minus itu harus dikalikan dulu ke dalam kurung. Kita jabarkan ya. 1000 Q minus 2Q kuadrat minus 3Q plus 59Q kuadrat minus 1315Q minus 200. Karena ini minus dikali positif itu sama dengan minus ya. Lalu selanjutnya kita susun dari yang pangkatnya tertinggi sampai pangkat terendah. Sama dengan minus Q pangkat 3 ditambah 57. Ini sama pangkat 2. 57 Q kuadrat minus 315 Q minus 200. Ini adalah hasil dari persamaan Pi. Nah, setelah mengetahui persamaan dari Pi ini, kita turunkan persamaan Pi ini terhadap persamaan Q. Jadi kita turunkan langsung dQ, dP per dQ. Pangkat 3 ini turun ke bawah jadi minus 3Q pangkat 2 karena pangkatnya berkurang. Lalu selanjutnya menjadi 114 Q yang asalnya Q pangkat 2 menjadi Q, lalu menjadi 315 minus 0. Nah, karena ini dari awalnya sudah negatif, biar gampang itu kita kalikan dulu terhadap positif. Jadi kita kalikan minus 1 menjadi positif 3 ya, dikurang ditambah 315. Lalu kita bagi 3 untuk mempermudah pencarian nilai Q. Kita bagi 3 dulu, jadi Q kuadrat minus 38Q ditambah 105. Sebenarnya ini kalian tidak perlu melewati fase ini kalau misalnya kalian bisa langsung menemukan Q dari persamaan ini gitu. Tapi untuk mempermudahnya kita bagi 3, lalu kita kalikan. Ini karena ini kosong berarti ini ada angka 1, dikalikan dulu ujung dengan ujung menjadi 105. Kita cari pembagi 2 angka yang kalau misalnya dikalikan hasilnya menjadi 105 dan jika ditambah menjadi 38. Nah, setelah dicari kita bagi 3 menjadi 35 dengan 3. 35 dikali 3 ini hasilnya 105. Tapi kalau misalnya ditambah hasilnya menjadi 38 seperti angka di sini. Berarti betul bahwa ini hasilnya tepat 35 dengan 3. Nah, kita ke sini menjadi Q minus 35 dan Q minus 3. Kita keluarkan dari kurung menjadi Q sama dengan 35 dan Q sama dengan 3. Nah, setelah kita mengetahui Q1 dan Q2-nya, Q1-nya sebesar 35 dan Q2-nya sebesar 3, pada akhirnya kita akan mencari laba. Nah, karena mencari laba itu salah satunya harus negatif, kita membutuhkan turunan kedua dari turunan yang sebelumnya. Lalu kita hitung dulu turunan keduanya.
Kita turunkan lagi hasil turunan sebelumnya menjadi min 6Q ditambah 114 minus 0. Nah, selanjutnya kita masukkan kedua Q ini ke dalam persamaan turunan yang kedua. Kita langsung hitung, coba ya. 1 sama dengan 35, Q2 sama dengan 3, minus 6 dikali 35, ditambah 114, sama dengan minus 96. Dan ini minus 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96. Nah, untuk mencari laba itu yang diterima adalah yang negatif, berarti yang ini diterima. Dan Q yang dipakai berarti adalah 35, karena yang hasilnya 96 ini. Berarti tingkat produksinya adalah 35 unit per hari. Kita masuk ke pertanyaan kedua, berapakah harga produk tersebut dalam jutaan? Nah, di sebelumnya kan soalnya udah ada P sama dengan 1000 min 2Q. Kita tulis dulu ya. 1000 min 2Q. Dan Q-nya sudah ketemu tadi, Q sama dengan 35. Kita langsung masukin aja Q sama dengan 35-nya ke persamaan ini. Berarti 1000 minus 2 dikali 35 1000 minus 70, yang hasilnya itu adalah P sama dengan $930 per hari. Tapi yang ditanyakan itu adalah dalam bentuk jutaan. Nah, kita itu harus sebelumnya, jadi kita harus cari tahu dulu berapa harga $1. Kalau sekarang harga $1 itu 14.500. Berarti P sama dengan 930 dikali Rp 14.500 untuk mengalikannya ke dalam bentuk rupiah. Jadi harga dalam rupiah 13.485.000. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, kita mencari laba dengan persamaan Pi. Karena laba itu sama dengan Pi. Persamaannya adalah minus 3 pangkat Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 minus 315 Q minus 200. Kita langsung masukkan angkanya. Minus Q-nya sama dengan 35, 57 pangkat 2, 315 dikalikan 35 minus 200. Langsung dihitung ya. Minus 42.875 ditambah 69.825 minus 11.045. Hasilnya adalah $15.725 per hari. Untuk nomor 3 ini ditanyakannya dalam dolar, jadi kalian nggak perlu lagi ngekaliin ke dalam bentuk rupiah 14.500.